Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, biar malam hari ini kita ketemu lagi di ibadah online GBI Pecenongan. Kita boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita boleh pejamkan mata kita, bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini ya Bapa. Kami boleh ketemu kembali di ibadah online ini ya Tuhan. Biar Engkau yang sertai jalannya ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan malam hari ini kami boleh sama-sama berjumpa pribadi, lepas pribadi sama Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan namanya ku
aja kita semua boleh pejamkan mata kita kembali, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, biar beberapa waktu ke depan, yuk kita boleh sama-sama pejamkan mata kita. Fokuskan hati kita, pikiran setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Tuhan, Kau hadir ya Bapa. Kau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan, di setiap kamar-kamar ya Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Ini hati kami Tuhan. Ini jiwa kami, ini tubuh kami, ini roh kami ya Tuhan. Yes Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yes Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari lebih lagi katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar lagu ini boleh menjadi doa setiap kita Bapak Ibu Saudara. Biar malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh rasain kasih-Nya Tuhan. Yes Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan
perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, yes Tuhan, ajaib dan mulianya Kau ajaib ya Tuhan. nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. kami gak ngerti Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, yes Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sebab Engkau indah Tuhan, kami bersyukur Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan penyembahan kita, naikkan ucapan syukur kita. Biar malam hari ini Dalam hidup setiap kami, setiap kita cuma ada Engkau dan Tuhan. Di tempat di mana Engkau duduk malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Dia hadir. Oh nayara laba shanera laba 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 laba. Oh Jesus, nayara laba shanera laba laba. Kau yang jaga setiap kami ya Tuhan. haleluya, haleluya, memilih-Mu Tuhan. Nayara laba 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 laba. Angkat suaramu sembah Dia. Nayara laba shanera. Sebab Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Nayara laba shandera laba 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 laba. Kau layak disembah ya Tuhan. Gak ada Allah lain Tuhan selain Engkau ya Bapa. Nayara laba shandera diri. Apapun keadaan kami ya Tuhan, hari-hari ini ya Bapa, kami mau terus tetap berpegang sama Engkau ya Tuhan. Kami mau terus setia sama Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya jawaban kami ya Tuhan. Melewati apapun ya Tuhan, segala rintangan, Engkau satu-satunya jawaban kami Tuhan. Kau yang dengar setiap doa kami ya Tuhan malam hari ini ya Bapa. Setiap doa jemaat-Mu ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan. Jangan lewatkan satu pun di antara kami ya Tuhan.
Peluk erat setiap kami ya Bapa. Hunayara laba shandera laba 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 laba. Hunayara laba shandera di 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 di. Hunayara laba 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 shandera laba 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 laba. Hunayara laba shikanayara di 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 di. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hunayara laba shikanayara di 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 di. Penuhi setiap kami ya Tuhan malam hari ini Tuhan, kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Tuhan. Oh nayara laba shandera laba 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 laba. Haleluya. Nayara labo. Shikanayara labo. Hanya Kau Yesus. Nayara laba shikanayara di 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 di. Nayara laba 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 shandera. Yes Jesus. Yes Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan segenap hatimu. Yes Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Katakan selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang urapi dan Engkau yang sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu jadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah berikan kami rasa untuk konsentrasi dalam mendengar firman-Mu ya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan urapan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan ya Tuhan, ini tidak mencuri kemuliaan-Mu, melainkan menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, beracara tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari sama-sama yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Supaya tidak kaku, ada sambutan, kalau saya katakan shalom, kita angkat sama-sama shalom. Shalom, oke. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Kita berharap semua kita sehat-sehat selalu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan coba membawakan sharing firman Tuhan. Saya kasih tema adalah, Engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Mari kita sama-sama melihat di ayatnya Yesaya 43. Yesaya 43, 4a.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi. Firman Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku. Firman Tuhan bukan mengatakan Iwan berharga di mataku, tapi melainkan kata-kata engkau. Ya, kita semua tahu saudara-saudara sekalian apa arti kata engkau. Engkau itu bukan saya sendiri, bukan kamu, tapi siapa? Semua. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Lambaikan tangan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan engkau berharga di mataku. Ya, bukan kepada Iwan saja, bukan kepada Andre, bukan kepada Ciria, bukan kepada siapapun, tapi untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus sangat menghargai kita, menghargai setiap manusia. Namun dalam kenyataannya, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu dan kita semua pasti akan mengalami. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita katakan bahwa mau menjalankan firman Tuhan dengan baik, tapi kenyataannya dalam tema pada malam hari ini, engkau berharga di mataku. Sesama manusia, kerap kali bukan di kita sini, tapi di luar sana banyak. Sesama manusia, kita seringkali tidak menghargai satu dengan yang lain. Ada pernah dengar, saudara? Tidak menghargai satu dengan yang lain. Manusia, kalau saya pelajari, ya, saya seringkali melihat kehidupan dalam sehari-hari, kita selalu menghargai kepada, pertama adalah diri kita sendiri. Amin. Kita seringkali menghargai pada diri kita sendiri. Yang kedua, kepada orang atau seseorang yang lebih dari diri kita sendiri. Contohnya, kepada atasan, karena dia lebih tinggi jabatannya, kepada yang lebih kaya, kepada yang dianggap lebih rohani. Amin. Juga kepada seseorang yang pernah berjasa atau punya suatu kepentingan. Ya, coba kita perhatikan, apakah selama ini kita jalankan seperti itu, saudara? Saya katakan saya kadang seperti itu. Tapi saya mau belajar. Firman Tuhan pada malam ini menyatakan, kita manusia berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku, di mata Tuhan. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa kepada manusia, dia menghargai ciptaannya. Manusia kerap kali mau dihargai, tapi tidak mau menghargai. Amin, saudara? Amin. Pernahkah saudara mempunyai pengalaman bahwa kita seringkali tidak dihargai? Kita seringkali ditindas. Amin, saudara? Ya. Saya pada malam ini kita bicara tentang dua topik. Yang satu adalah seseorang yang tidak menghargai orang lain. Yang kedua adalah manusia itu yang tidak dihargai oleh orang lain. Kita bahas yang pertama dulu, ya. Contohnya, tadi saya katakan manusia kerap kali mau dihargai, tidak mau dihargai. Contoh terhadap bawahannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita bekerja, maupun berusaha, maupun di rumah tangga, maupun dimanapun juga, ya. Kerap kali, seringkali, kita selaku atasan, atau kita seorang yang lebih tinggi terhadap bawahannya, bagaimana sikap kita? Adakah kita menghargai yang lebih rendah daripada kita? Apakah kita mau menghargai bawahan kita? Amin, saudara? Sudahkah kita menjalankan hal itu? Saya boleh katakan, di sini tidak. Di luar sana banyak kali, kerap kali hal seperti itu. Manusia kerap kali merasa bangga bahwa dia menjadi seorang atasan. Dia menjadi seseorang yang lebih tinggi. Sehingga tidak menghargai. Kita ambil contoh. Kita sebagai bawahan, sebagai atasan. Ya. Atasan seringkali menyuruh bawahan dengan, "Hei, tolong lakukan ini. Hai, tolong lakukan ini. Hai, ini. Kerap kali, saya pun pernah, saudara. Di kantor, dimanapun juga. Ya, seringkali kita sudah merasa berbuat baik kepada orang, kita sudah kerap kali menghargai orang, tapi apa yang kita dapati? Ya, coba saudara, pernah nggak saudara mengalami terima telepon, ya, ataupun WA, ya, rasa kita tidak enak didengar gitu. Pernah saudara? Rasa kok ini orang begini ya, kok nggak menghargai saya ya? Pernah nggak, saudara? Ya, apakah kita juga
mengetahui atau menyadari bahwa kita pun pernah melakukan hal seperti itu. Contoh, ya, kita telepon sesama, saya belajar ya, saya bisa telepon ke kakak saya gitu, ya, saya telepon bisa, atau saya telepon ataupun saya menerima telepon, saya selalu katakan, di ada di mana, di lagi ngapain, namanya Hadi kebetulan, ya. Nah, kata pertama saya melakukan suatu sapaan bahwa saya menghargai dia, ya, di ada di mana. Tapi kalau kita terima telepon, pernah nggak ada di mana? Pernah nggak gitu, saudara? Ya, coba. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menghargai manusia. Engkau berharga di mataku. Ya, apakah kita menghargai dia gitu? Ya, ataupun adik kita. Tadi saya katakan itu kakak saya mungkin saya anggap dia lebih tua, lebih tinggi. Tapi terhadap anak saya contoh gitu, saya selalu telepon, Yos ada di mana? Kata pembukanya adalah apa? Yosua. Di WA juga saya sering kali gitu. Yos lagi apain? Yos tolong ini. Tapi pernahkah kita sebagai tinggi atasan mengatakan kepada orang, terus saya telepon ke anak saya bilang, lagi di mana lo? Ya kan? Atau di WA, beliin kunci gitu. Ya. Apa itu hal-hal yang contoh yang sangat kecil sekali, ya. Itu contoh tahap yang lebih tinggi. Terus yang kedua, bagi yang lebih mendidik kedudukan rohani dalam ibadah online seperti ini, kita seringkali mengikuti ibadah-ibadah online. Amin, saudara. Ya, kerap kali saya berpikir begini, kita mengikuti ibadah online itu yang dilihat siapa? Tuhan Yesus kah atau hamba Tuhannya? Hai, saudara. Firman Tuhannya atau hamba Tuhannya? Nah, sama seperti pada saat kita ibadah offline juga. Saya melihat, ya, setiap kali orang begitu terkesima oleh seorang hamba Tuhan gitu. Dengan membahas suatu topik firman Tuhan yang sama antara hamba Tuhan terkenal dan hamba Tuhan yang junior, ramean mana? Saudara? Ya, pasti ramean hamba Tuhan terkenal. Yang pertama kerap kali bukan dilihat dari urapannya, tapi melihat siapa dia, figurnya siapa. Pasti lebih berbondong-bondong dibandingkan yang junior. Ya, dengan topik yang sama. Tapi itulah manusia, saya katakan. Tapi malam hari ini kita mau belajar bahwa engkau berharga di mataku. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Jadi selayaknya kita juga menghargai manusia itu. Amin, saudara? Ya, yang lain lagi tentang yang pernah berjasa dengan kita, suatu punya kepentingan gitu. Seringkali kita mengalami hal seperti itu. Tapi ada satu ayat yang menguatkan kita semua. Coba kita buka Matius 12 ayat 12. Saya jadi grogi nih, hari ini ada senior-senior, Pak Franky, Pak Yanto, Pak Agus, jadi ikut grogi nih. Jadi. Oke, Matius 12, Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Ya, pada waktu itu hari Sabat, ya, saya nggak usah bacakan sambil kesimpulannya. Pada waktu itu hari Sabat, mereka bertanya kepada Tuhan, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang mati sebelah tangannya. Lagi-lagi Yesus berkata, bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, Yesus lakukan karena manusia berharga di mata Allah. Ya, pada malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa semua punya kelebihan. Yang kita miliki, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, akal budi, jabatan, harta, kekayaan, bahkan pelayanan. Semua itu semata-mata karena pemberian Tuhan.
dalam hidup kita. Amin, saudara? Amin. Yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merupakan jadi kesombongan. Ya. Karena kita berharga, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus patut bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan berikan itu semua pada kita? Kenapa semua itu diberikan kepada Iwan? Bukan kepada Budi, bukan kepada Andi, bukan kepada siapa? Saya yakin dan percaya, jika Tuhan berikan itu semua pada kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tuhan mau menjadikan kita untuk menjadi panutan, untuk menjadi contoh, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Ingat, saudara, melalui kita, nama Tuhan dimuliakan. Jangan sia-siakan hal ini. Jika Tuhan berikan itu semua pada kita, kita harus ingat, ini semua harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya tidak sempurna, tidak lebih sempurna daripada Bapak Ibu sekalian. Saya pun banyak belajar. Kerap kali saya merasa sombong. Kerap kali saya mendapatkan sesuatu, saya merasa, wow. Tapi kalau saya pikirkan kembali, jika Tuhan kehendaki, itu semua terjadi buat diri saya. Saat ini juga, kalau Tuhan tidak mau, tidak kehendaki, saat ini juga hal itu semua akan hilang. Semua bersifat sementara. Amin, saudara? Amin, saudara? Ya, malam hari ini kita coba sama-sama renungkan, kita belajar. Kita mau, Tuhan, kan karena seringkali kita berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku ini, biarlah aku menjadi saluran berkat buat orang lain. Tapi jika Tuhan izinkan semua terjadi, apakah kita sudah siap? Apakah kita menjalankan itu semua? Memang, pertanyaan ini tidak mudah. Tidak mudah. Jika Tuhan izinkan ini semua terjadi buat diri kita, apakah kita bisa menggunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau bahkan menjadi batu sandungan buat orang lain? Atau bahkan menjadi hal-hal yang membuat kita jadi tidak karuan gitu. Itu semua balik pada diri kita sendiri. Maukah kita raih itu semua? Maukah kita mendapat kesempatan itu semua? Ya. Hal yang kedua, tadi kita bahas tentang bagaimana kita kalau menjadi Tuhan memberikan berkat kepada kita semua atas hal-hal yang tadi kita sebutkan. Hal yang kedua, pesan bagi kita semua yang pernah jadi korban atau perlakuan di atas. Siapa yang pernah menjadi korban? Hai. Siapa pernah jadi korban? Siapa yang pernah melakukan hal yang seperti pertama? Saya dua-duanya. Saya pernah mengalaminya. Saya akui, saya pernah mengalaminya. Saya pernah sombong. Saya juga pernah mengalami hal yang disombongkan orang. Gitu. Amin, saudara. Ya. Hal yang kedua, pesan bagi kita semua. Ingat, kita dipilih Tuhan karena kita berharga. Amin, Tuhan. Amin, saudara. Bukan berdasarkan penilaian orang lain ataupun pada diri kita sendiri. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih dan mengenal kita. Tuhan tahu dan mengenal kita yang sebenarnya. Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya, saudara. Apapun perkataan dan perlakuan orang lain terhadap kita, ingat, jangan berkecil hati atau kecewa. Karena kita tetap berharga, mulia, dan dikasih oleh Tuhan. Saya seringkali, jika saya digituin sama orang, saya seringkali berkecil hati, saya seringkali kecewa, saya seringkali katakan, Tuhan, ini nggak adil, Tuhan. Saya sudah berusaha berbuat sesuatu, berbicara kepada orang dengan hati-hati, melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, tapi kok begini? Kok begini, Tuhan? Sempat saya kecewa, saudara sekalian. Sehingga itu saya katakan gini, buat apa ya saya berlaku baik, saya bertutur kata baik, tapi kok
balasan orang seperti itu. Pernah saudara ngalami hal seperti ini? Pernah? Ingat, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Saya pernah, tapi saya mau lalui itu semua. Saya mau lalui itu semua, saya selalu berkata, Iwan berharga di mata Tuhan. Iwan berharga di mata Tuhan. Ya, boleh orang lain melakukan seperti itu, ingat kita jangan berkecil hati. Kita tidak memandang manusia, tapi kita memandang Tuhan Yesus yang sangat menghargai kita semua. Amin, saudara? Ingat, malam hari ini kita belajar dua hal. Pertama, jika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan atas berkat-berkat yang berikan pada kita semua, janganlah sombong. Gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang poin kedua, jika kita menjadi orang atau akibat daripada orang yang pertama, ingat, jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan bersungut-sungut. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Andre berharga di mata Tuhan. Pak Johan berharga di mata Tuhan. Di sini saya lihat yang di kamera di sini yang ada ya. Siria berharga di mata Tuhan. Tante Inge berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Apapun saat ini yang saudara-saudara Bapak Ibu sekalian alami, di saat krisis moneter seperti ini, di saat masa-masa COVID seperti ini, ingat, Tuhan mengasihi kita semua. Kita semua berharga di mata Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Akan datang tepat pada waktunya. Amin, saudara. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Jangan bersombong. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua bagi yang mendengarkan firman Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Firman Tuhan saya kita tidak panjang-panjang lebar. Kita akan sama-sama belajar, kita mau taati firman Tuhan, walaupun waktu sangat singkat ini, tapi saya yakin percaya Tuhan berbicara buat kita semua, dan juga terutama buat diri saya. Saya juga tidak lebih sempurna sekali lagi. Saya juga banyak belajar tentang firman Tuhan. Saya hari-hari saya lebih melihat karakter manusia. Saat-saat seperti ini, sungguh, kalau kita perhatikan saat-saat inilah, kalau kita mau berubah, menjadi lebih baik, renungkan firman Tuhan. Jalani dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami sharingkan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami seringkali mengerti firman Tuhan, kami seringkali membaca firman Tuhan ya Tuhan, tapi seringkali ya Tuhan, kami lupa ya Tuhan, untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan tolong ajar kami untuk dengan rendah hati, untuk menjalankan apa yang Kau pesankan buat kami semua ya Tuhan. Jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami menjadi saluran berkat buat orang lain, jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami menduduki posisi yang lebih baik daripada orang lain ya Tuhan, ajar kami tidak sombong ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat melihat ya Tuhan, betapa Engkau mengasihi manusia. Kami juga mau belajar untuk mengasihi setiap manusia yang ada ya Tuhan. Kami tidak mau pilih-pilih orang ya Tuhan. Kami tidak mau melihat latar belakang orang ya Tuhan. Kami mau menghargai semua manusia ya Tuhan. Karena Engkau menghargai setiap manusia ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan yang mengalami hal yang tidak enak ya Tuhan, jangan kami menjadi batu sandungan ya Tuhan. Jangan kami menjadi kecil hati ya Tuhan. Jangan kami menjadi lemah ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu ingat kepadamu ya Tuhan. Untuk ingat firman-Mu bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong terima kasih atas segalanya Tuhan. Ajari kami, jagai kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami hidup dengan senantiasa sukacita daripada Engkau saja ya Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, masa krisis moneter seperti ini Tuhan, Tuhan tolong ajar kami untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan. Dan terus berusaha itu menjadi yang terbaik ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami tidak kuat ya Tuhan menjaga kehidupan ini tanpa pencerahan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Kau senantiasa membimbing kami semua, menyertai kami semua, menolong ya Tuhan, belas kasihan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas segalanya Tuhan. Biarlah kami serahkan firman-Mu ini dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, beracara tengah-tengah kami ya Tuhan, bimbing kami, jaga serta kami sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Dan berikan kami kesehatan yang sempurna, Bu, daripada Engkau, ya Tuhan. Kami takut, tapi kami yakin percaya, ya Tuhan, kalau Engkau yang tolong kami, ya Tuhan, kami tidak perlu takut, ya Tuhan. Tuhan tolong, sekali lagi, kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja, ya Tuhan. Beracara tengah-tengah kami semua, ya Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang kita sudah menerima firman Tuhan dan mau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Iwan atas firman-Nya. Selanjutnya saya akan membacakan warta sepekan. Mari kita simak bersama-sama. Untuk ibadah online minggu depan, tanggal 26 Juli 2020, akan dimulai seperti biasa dari jam 7 hingga jam 8 dengan ID Zoom yang sama 427 997 9692. Firman Tuhan untuk minggu depan akan dibawakan oleh Pendeta Yanto Cahaya Dikata. Ya, untuk hari Rabu kita akan mengadakan menara doa dimulai dari pukul 7 hingga jam setengah 8. Mari jemaat sama-sama kami undang untuk ikut untuk memuji, memuliakan dan menyampaikan doa kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dapat menghubungi tim pendoa melalui WhatsApp sebagai berikut di 0811 83 00099. Kemudian kami juga mengundang bagi muda-mudi, bagi talenta-talenta yang berbakat untuk bernyanyi, baik bernyanyi, musik atau menari, untuk ikut mengambil bagian di dalam pujian dan penyembahan di GBI Pecenongan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ria di 0817 4990 100. Kemudian untuk ibadah Esken Kul itu diadakan setiap hari Sabtu jam 7. Nanti mari yang muda-mudinya atau mungkin yang remaja-remaja boleh bergabung bersama di kegiatan Esken Kul ini. Kemudian ya, bersama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Civili. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Diambil dari Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Mari bersama-sama kita mendoakan Civili agar senantiasa sehat selalu dan selalu diberkati di dalam penyertaan Yesus Kristus. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh melakukan transfer ke rekening BCA sebagai berikut di 0700 60 00 33. Kemudian saya juga akan melanjutkan untuk pembacaan Mazmur 91 yang nanti juga akan bersama-sama dibacakan oleh Vero dan Ciyoyon. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Vero, silakan.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan bersatu dalam doa syafaat. Ikana ya Rabba Shanda ya Rabba Kana ya Rabba Shanda ya Rabba Kana ya Rabba Shanda. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat ibadah online malam hari ini. Kau kumpulkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang indah ini ya Tuhan. Saat kami berhadapan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Saat-saat kami lemah, saat-saat kami takut, Engkau yang kuatkan kami. Engkau yang menjadi damai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Tuhan, telah kami dengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat dan setia melakukan firman-Mu, apa yang Engkau ajarkan ya Tuhan, agar kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan, menjadi terang di mana kami saja berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati Pak Iwan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Pecenongan. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Tuhan, biar Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan, usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, setiap apa yang dilakukan menjadi berhasil. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, juga bagi anak-anak yang kuliah, yang sekolah. Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Bila ada yang sakit Tuhan, lawat Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau sedang ada dalam hati kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Engkau menjawab segala permasalahan kami tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kami minta kasih-Mu melawat setiap hati kami ya Tuhan. Menjamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah dalam keluarga kami ada damai sejahtera, sukacita ya Tuhan yang melimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami ya Bapa. Terima kasih kesembuhan terjadi, segala persoalan, masalah, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu begitu dahsyat, pertolongan-Mu begitu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga membawa gembala kami Pak Agus ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, berserta dengan ibu dan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga seluruh keluarga besarnya. Tuhan, biarlah Kau berikan damai sejahtera, berkat berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hari Rabu yang akan diadakan menara doa. Tuhan, biarlah segala setiap rencana-Mu terjadi ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Engkau cukupkan segala yang apa yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah keadaan ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, biarlah kami boleh beribadah offline, bertemu kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk sekeliling Pecenongan, biarlah Kau berkati ya Tuhan, di mana kami beribadah. Tuhan, biarlah ada lawatan-Mu terjadi, atmosfer Allah terjadi ya Tuhan. Di Pantai Kosta yang ketiga ini, Tuhan, kami mau rasakan lawatan-Mu yang besar itu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami boleh
dihadapkan dengan sungguh-sungguh hati yang hati yang mencari Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau melawat setiap kota demi kota, dari Sabang sampai Merauke. Ada lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Mari Tuhan, ada suatu kebangkitan roh yang dahsyat ya Tuhan, berbicara kepada setiap hati ya Tuhan, mereka yang sudah jauh atau mereka yang belum mengenal Engkau menjadi lebih sungguh-sungguh, menjadi percaya, menerima Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu semua orang diselamatkan ya Tuhan. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bersama-sama bertemu dengan Engkau ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Ada roh-Mu yang semakin kuat, ada lawatan-Mu yang semakin kuat ya Tuhan. Kami mau bawa ya Tuhan Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, juga para kabinet menterinya ya Tuhan, pejabat-pejabat yang lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, MPR, DPR, kepolisian, keamanan di bangsa ini Tuhan, biarlah Kau jagai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga keadaan di Indonesia ini ya Tuhan, kalau boleh segera berlalu dari COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Tuhan rawat, biarlah keadaan ini cepat pulih ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi, ada rencana Tuhan di balik ini semua ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua keadaan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Inilah hati kami ya Tuhan. Biarlah Kau bentuk ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang sudah Kau sediakan malam hari ini. Kami juga mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Saudara, untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, curahkan berkat-Mu ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkat berkali-kali lipat, double portion ya Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ya, Tuhan berkati, Saudara. Selamat hari